Apa saya mencalonkan diri aja jadi presiden atau wakil presiden, ya kok makin buruk lihat negara ini gitu loh. Tadinya saya nggak ada kepikiran untuk itu, tapi setelah melihat perbuatan-perbuatan orang ini makin aneh, saya jadi terpikir apa saya mencalonkan diri aja jadi presiden dari independen, jadi begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali pada kesempatan ini. Saya Bustami Narda mendoakan kepada Allah SWT semoga kita seluruhnya tetap berada di dalam lindungan Allah SWT, dan semoga kehidupan kita diberkahinya, dan juga semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, memberi kita petunjuk ke jalan yang benar. Sahabat BN, kita agak terkejut ketika ada kabar yang mengatakan bahwa dua orang narasumber TV One yang rencananya akan berbicara pada catatan demokrasi TV One baru lalu batal tiba-tiba sekitar 5 menit sebelum acara dimulai. Mantan Kabareskrim Polri Komjen Susno Duaji dan pengacara Kamarudin Simanjuntak. Yang mau saya omongkan adalah, katanya kita ini Indonesia negara demokrasi, sehingga TV One bikin nama channelnya Catatan Demokrasi. Saya sama Susno Duaji diundang menjadi narasumber, demikian juga Edi Hasibuan, kemudian apa tuh Inang Irma, Otto, kemudian siapa namanya itu Roni Talapesi, kemudian Ki Haji Sumarno Safi'i. Tetapi detik-detik terakhir kita sudah sampai di TV One, tiba-tiba pihak ketiga mengintervensi TV One, tidak boleh saya diikutkan untuk di wawancara jadi narasumber. Demikian juga Susno Duaji, mantan Kabareskrim, tidak boleh. Pak Susno Duaji udah tiba tadi di sini, udah dekat sini, akhirnya dia putar balik kanan dia balik kanan dia ya. Saya beritahu sama itu nggak percaya, makanya aku tungguin itu di sini. Nah, sekarang kita sudah sama-sama di sini, maka saya berjanji inilah terakhir saya datang ke TV One. Saya tidak akan mau lagi mengisi TV One yang manapun. Berarti artinya TV One tidak kuat, gampang diintervensi. Karena saya di TV One ini sudah berkali-kali dibatalkan sebagai narasumber. Dulu waktu masih zaman Karni Ilyas sudah dibangun panggung yang sangat mewah di Hotel Borobudur. Kemudian saya jadi narasumber utama, 5 menit sebelum tayang dibatalkan juga. Maka saya protes kepada siapa itu Karni Ilyas. Itu sebabnya saya tidak pernah lagi mau mengisi acaranya Karni Ilyas TV One, yaitu khususnya ILC, karena saya anggap dia tidak bertanggung jawab. Makanya anak buah Karni Ilyas terus-terus memujuk saya supaya saya mau berbicara saya berbicara di di TV One. Saya nggak mau karena saya pikir dia tidak bertanggung jawab. Nah ini nih terulang kembali nih di TV One. Saya sudah dijadikan narasumber, sudah dibikin gambar-gambar seperti ini, flyer ya. Kemudian ada Susno Duaji, ada saya, ada Ito, ada Edi Hasibuan, ada Talapesi, ada Profesor Hasibuan itu ya. Nah ini sudah menjelang menit-menit terakhir, sudah sampai di sini, tiba-tiba dibilang khusus Kamarudin dan Susno Duaji tidak boleh jadi narasumber gitu loh. Kenapa sih negara dan pemerintahan sekarang di bawah pemerintahan Jokowi ini kok sampai narasumber TV pun harus diintervensi gitu loh? Siapa sih pihak ketiga yang mengintervensi ini? Aneh kan? Jadi mau dibawa kemana negara ini?
Jadi saya jadi terpikir juga saya mau memimpin revolusi untuk memperbaiki negara ini. Apa saya mencalonkan diri aja jadi presiden atau wakil presiden, ya kok makin buruk lihat negara ini gitu loh. Tadinya saya nggak ada kepikiran untuk itu, tapi setelah melihat perbuatan-perbuatan orang ini makin aneh, saya jadi terpikir apa saya mencalonkan diri aja jadi presiden dari independen. Jadi begitu itu Irma mau jadi narasumber aja, mereka yang mengundang, yang membujuk-bujuk, sudah sampai Minta waktunya setengah mati. udah melewati macet yang luar biasa. Begitu sampai di gedung TV One, mereka mohon maaf dengan sangat menyesal tidak bisa mewawancari saya. Ini kan sudah terulang. Dulu 2016 ketika saya bela Putri Soekarno juga begitu. Saya jadi narasumber utama di TV One di ILC, sudah dibangun panggung yang sangat mewah. Tahu-tahu 5 menit sebelum tayang, karena Ilyas diintervensi, dia stres pergi ke kamar. Sampai hari ini tidak ada penjelasan, makanya dia undang saya terus, tidak pernah lagi saya mau. Ada Jadi, pertanyaan, apakah ini sama dengan intervensi ILC? apakah ini sama intervensi dengan ILC yang dulu kan jadi begini ya. Jadi saya berpikir sudahlah, kalau memang TV One begini mudah diintervensi, saya pun tidak mau lagi jadi narasumber di TV One sampai selama-lamanya, kan begitu. Saya pikir begitu, artinya supaya kasih pelajaran juga kepada mereka jangan mudah diintervensi. Dan berapa duit saya sama Susno Duaji diuangkan untuk menghilangkan saya jadi narasumber, kan begitu, harus jelas juga gitu loh. Saya pikir gitulah kira-kira pernyataan saya. Jadi ini biar masyarakat Indonesia tahu bahwa namanya doang kita Indonesia, nama channel ini Catatan Demokrasi, tapi tak ada demokrasi. Jadi kepada itu Irman sama Edi Hasibuan juga nanti disuarakan itu di ruang apa, di ruangan itu ya. Jadi saya sini datang hanya Sudah menunggu sampai itu di aja, sini. karena itu tadi tidak percaya bahwa saya sama Susno Duaji Dibatalkan. kan gitu. Betul. Betul. Luar biasa ya. Nah, Oke. itu tadi itu Kamarudin. Jadi kita ini sekarang lagi di ILC dan saya tadi tidak percaya karena memang minta waktunya itu setengah mati. Lalu saya konfirmasi dengan Pak Susno dan ternyata memang Pak Susno dengan beliau ini berdua dicekal. Nah, nanti ini bukan hal yang sepele ya, karena ini catatan demokrasi Yang tidak demokratis. yang sama sekali tidak demokratis. Anyway, nanti Inang ya revolusi mental. Ya kan? Revolusi mental. Revolusi dan mental akhlak. katanya kan, revolusi akhlak, ini revolusi demokrasi. Anyway, nanti kita akan bahas lagi soal ini ya. Sayangan Inang, horas. Yang menjadi persoalan ini menarik karena seperti dikatakan oleh Kamarudin Simanjuntak dan Susno Duaji, masa di era reformasi sekarang ini di mana keran demokrasi telah terbuka lebar dari hasil perjuangan para pejuang reformasi tahun 1997-1998 yang menelan banyak korban, kok sekarang keran itu seperti ditutup kembali, di mana masih ada intervensi kepada stasiun televisi atau kepada media massa. Kalau memang terjadi intervensi kepada media massa di saat era reformasi sekarang ini, berarti saat ini Indonesia surut kembali ke belakang karena intervensi ini adanya hanya ketika era Orde Baru. Di era Orde Baru, memang saya sendiri merasakan sebagai seorang wartawan yang masih muda waktu itu, berita kita sudah kita buat bisa saja tidak keluar karena ada telepon kepada redaksi. Kita sudah wawancara, kita sudah investigasi, kita sudah payah-payah membuat laporan, tiba-tiba beritanya hilang, besok tak keluar karena ada intervensi dari pihak ketiga. Saya sangat merasakan itu dulu. Tidak puas mengintervensi redaksi di era Orde Baru dulu, kita wartawan malah dipanggil-panggil. Kadang-kadang digertak-gertak
diancam-ancam. Saya pernah diancam, dibilang pada orang tua saya, yang kode wartawannya BN itu, kalau tidak dapat siang malam saya cencang-cencang juga, katanya kepada ayah saya. Karena saya membuat sebuah berita yang mengancam itu bukan main-main. Sehingga ayah saya takut, jangan kamu jadi wartawan lagi nak, jangan kamu jadi wartawan lagi, berhenti aja lah. Tapi saya tidak mundur waktu itu. Kembali kepada persoalan Pak Susno Aji dan Kamarudin Simanjuntak ini, memang aneh kalau di era reformasi ini masih ada intervensi-intervensi itu. Seperti dijelaskan ke publik, ke media oleh Pak Susno Aji, dia mengaku tidak ada lagi keinginan untuk populer tampil di media. Dia tak akan jadi bupati di kampungnya, katanya. Dia tidak akan jadi caleg. Dia juga tidak akan jadi artis, katanya. Tetapi dia hanya ingin menyampaikan kebenaran sesuai dengan pendapatnya untuk publik. Tetapi tiba-tiba kok saya dibeginikan, katanya. Jadi sahabat BN, kita memang mengharapkan tidak ada intervensi-intervensi kepada siapapun untuk mengungkapkan pendapat. Demokrasi ini mahal bayarannya. Oleh para perjuangan reformasi dulu, banyak mahasiswa yang gugur waktu itu. Banyak yang hilang aja, banyak diculik kemari. Kalau sekarang kita mau kembali lagi ke era itu, waduh, sungguh ngeri. Jadi sebaiknya perbedaan pendapat itu kita jadikan itu untuk mencari kebenaran. Kalau perbedaan pendapat sudah dihambat, bagaimana lagi caranya mencari kebenaran? Kalau hanya satu pendapat saja yang boleh muncul. Mungkin hanya itu saja yang bisa kita ulas pada kesempatan ini, sahabat. Dan sekali lagi, rakyat tentu berharap agar demokrasi di negara kita ini makin tumbuh dan berkembang, karena kita telah memilih untuk menjadi sebuah negara demokrasi. Demikian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe.